Namoden izet, hobi duo, mabuk cek, pecakak cek, ajan patik-patik lo den. Teman-teman semuanya, kita kembali lagi bersama Revolve Official Channel. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dan menjadi buah bibir di tengah masyarakat, baik masyarakat nyata dan masyarakat maya, adalah fenomena IZ atau premanisme di Kota Padang. Menarik membahas tentang premanisme IZ ini. Premanisme IZ ini menjadi viral, menjadi bahan ketawa, menjadi bahan olok-olok. Tapi kami akan mengkaji secara tuntas bagaimana fenomena premanisme yang terjadi di tengah masyarakat kita dalam kajian sosiologis. Secara definisi, preman berasal dari bahasa Belanda, Fritsman, yaitu orang yang bebas. Orang yang tidak terikat dengan struktur organisasi, orang yang tidak terikat dengan nilai-nilai tertentu. Artinya, preman itu adalah orang yang tidak terikat dengan sistem dan struktur sosial. Dia bebas, dia tidak peduli, dia tidak berada dalam struktur sosial tertentu. Premanisme ini ya sudah terjadi sejak dahulunya di Indonesia. Juga banyak model preman. Yang pertama itu adalah preman yang tidak terorganisir. Siapa yang preman yang disebut dengan preman yang tidak terorganisir ini? Adalah mereka yang bergerak secara sendiri-sendiri atau ya berkelompok tetapi hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan yang tegas dan jelas. Yang kedua adalah preman yang memiliki pimpinan. Biasanya preman yang memiliki pimpinan ini menguasai wilayah tertentu. Katakanlah ada yang dituakan di sana. Ada preman yang terorganisir di pasar, ada preman yang memiliki pimpinan di tempat parkir, di terminal dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah preman yang terorganisir dalam kelompok tertentu. Preman ini biasanya berada di dalam wadah organisasi. Dia menggunakan organisasinya sebagai tempat bernaung dan biasanya mereka lebih tersistematis dan terstruktur. Nah, teman-teman semuanya, dalam fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dalam kajian kita adalah fenomena premanisme yang tidak terorganisir, di mana dia bergerak secara individu dan tidak memiliki ketua. Dia tidak terikat oleh sistem dan struktur. Teman-teman semuanya, ternyata secara ilmiah premanisme ini juga dapat dibagi dalam beberapa tingkatan. Ada preman di tingkat bawah. Ya, biasanya preman yang melakukan tindakan kriminal ringan. Contohnya pemukulan, pemalakan, pemerasan, dan ya tipiring, tindak pidana ringan. Tingkatan yang lebih di atasnya adalah preman tingkat menengah. Biasanya preman tingkat menengah ini lebih memiliki pendidikan. Dia dipakai atau sudah bisa bekerja sama dengan instansi-instansi tertentu. Katakanlah contohnya yang paling akrab di telinga kita seperti dalam tanda kutip debt collector. Dia adalah penagih hutang. Dia digunakan oleh struktur tertentu, instansi tertentu untuk memungut atau menagih hutang kepada orang lain, baik individu ataupun kepada kelompok juga. Ada preman pada tingkatan berikutnya adalah preman tingkat atas. Preman tingkat atas ini biasanya dia memiliki organisasi yang memiliki tatanan nilai juga di sana.
dia ada strukturnya, ada sistem nilainya, ada norma yang mengatur dalam kelompok itu. Nah, biasanya kelompok preman ini bernaung dalam satu organisasi. Dia memiliki pimpinan, dia memiliki struktur organisasi juga lah di dalamnya. Dan yang keempat, perkembangan preman selanjutnya adalah preman pada tingkat elit. Nah, ini yang lebih berbahaya. Preman di tingkat elit ini, misalnya dia bisa berada dalam struktur yang lebih formal. Seperti apa? Dalam struktur negara, struktur pemerintahan, struktur birokrasi, struktur partai, dan lain sebagainya. Ini yang lebih berbahaya daripada preman yang tidak terstruktur tadi. Preman yang bergerak secara individu tadi. Kenapa preman ini muncul? Nah, preman biasanya muncul yang pertama itu akibat ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Katakanlah ketimpangan dalam segi ekonomi. Ketika angkatan kerja banyak, tetapi lapangan kerja tidak tersedia. Kelompok inilah yang menjadi preman. Preman juga diakibatkan karena ketimpangan pendidikan. Ketika pendidikan terbatas, pendidikan tidak mampu untuk menciptakan dalam tanda kutip yang disebut dengan kecakapan sosial. Tidak cakap inilah yang mengakibatkan munculnya premanisme. Secara sosiologis, faktor yang bisa mengakibatkan aksi premanisme ini muncul atau kelompok preman ini muncul adalah sosialisasi yang tidak sempurna. Sebagai perilaku menyimpang, premanisme disebabkan karena sosialisasi yang tidak sempurna. Baik dalam keluarga, sosialisasinya tidak sempurna, ataupun dalam sektor yang lebih luas, sosialisasi yang tidak sempurna dilakukan oleh masyarakat atau dilakukan oleh institusi pendidikan. Atau bahkan sosialisasi yang tidak sempurna dari media massa. Nah, inilah yang mengakibatkan aksi premanisme ini atau premanisme muncul. Yang kedua, kenapa premanisme muncul? Akibat adanya tekanan sosial. Nah, tekanan sosial ini seperti tekanan ekonomi. Lapangan pekerjaan tidak ada. Tidak ada pilihan. Jadi premanisme saya pikir bukanlah sebuah cita-cita orang. Tapi premanisme muncul karena keterpaksaan. Karena pilihan-pilihan tidak ada lagi. Kalau kita menanggapi aksi premanisme yang dilakukan oleh IZ secara preman juga, saya pikir kurang tepat juga. Kenapa? IZ bukanlah kemauannya. Atau IZ-IZ yang lain bukanlah karena faktor dari dirinya, tetapi ada faktor sosial yang mengakibatkannya IZ muncul. Pemerintah, lapangan pekerjaan terbatas, lapangan pekerjaan sempit, struktur pekerjaan tertutup. Jadi kelompok-kelompok yang terabaikan seperti ini akan menjadi kelompok penentang atau dalam kaitan ini adalah premanisme. Tidak ada struktur yang mengikatnya, tidak ada tatanan nilai yang mengikatnya. Nah, ternyata premanisme juga bisa muncul dari tekanan masyarakat. Masyarakat yang tidak solider akan mengakibatkan preman ini muncul. Tidak ada lagi kepedulian sosial kita, tidak ada lagi keinginan untuk berbagi di dalam masyarakat, membuat kelompok-kelompok premanisme menjadi marak. Fenomena yang terjadi ini mari kita jadikan sebagai wadah untuk belajar bagi kita semua. Tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa ada penyebabnya. Fenomena IZ ini harus kita sikapi dengan arif dan tidak juga dengan aksi-aksi yang berlebihan. Aksi-aksi yang tebar pesona oleh pemerintah ataupun oleh aparat keamanan. Dalam hal ini IZ ya fenomena biasa saja, fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dan tentunya harus kita carikan solusinya. Solusinya tidak hanya sekedar berhenti dengan menangkap IZ-nya, tetapi pemerintah harus memikirkan yang lebih luas dari itu.
bagaimana secara preventif harus menekan atau membuat tidak ada lagi fenomena IZ yang lain. Marilah kita lebih arif. Saya pikir juga aksi netizen menyerang media sosialnya IZ juga berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Aksi kita itu dapat mengakibatkan sesuatu yang jauh lebih buruk dari peristiwa hari ini. Tapi yang perlu diingat, IZ perlu diselesaikan. IZ tidak boleh muncul lagi. IZ berbahaya, tetapi IZ pada level yang elit itu jauh lebih berbahaya. Elit politik yang menjadi preman jauh lebih berbahaya daripada IZ. Koruptor jauh lebih berbahaya daripada IZ. Broker jauh lebih berbahaya daripada IZ. Mafia hukum, mafia politik itu yang harus lebih penting diberantas ketimbang seorang IZ. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap terus ikuti, saksikan, tonton video-video kami di Revolve Official Channel. Saya jamin video-videonya menarik, menganalisis secara tajam, mengkaji secara dalam, dan tentunya dengan cara yang berbeda.